Halo, kota hujan, kota angin. Di sini kota hujan. Oh, Bupati, ya Bu. Yang ngumpul Bu, ya. Termasuk Simet juga ini yang ngumpul Bu. Oh iya Bu, iya. Banyak Bu yang ngumpul mah. Bukan orang-orang aja, Sirem juga banyak. Ya siap Bu, siap. Pimpa, ayolah pimpa lah ibu. Iya, malah ngara rumpul. Aing tadi ditelepon bupati. Bubar. Poin bedilan dari Jiji. Ah. Bubar. Iya. Bubar. Buat darah riaknya ulah nurutan tadinya. Ulah ngara rumpul. Tadi Ari di bel ku ibu urang sakabehan gitu. Ibu urang salebak. Ya nih tadi Ari ditelepon ku Bu Iti supaya ngabubarkeun nuker kara rumpul. Lamun dari yang ngarumpul dibedil. Rada lumayan gitu. Iya dia lumayan Gara-gara lagi. corona kami sebagai pelajar yang mau ujian dapat giveaway dari Bapak pemerintah ya. Iya. Oh, anggapnya dapat giveaway. Ya Berupa kita nggak ujian. Oh iya, UN ditiadakan itu sebagai giveaway. Iya. Giveaway dari pemerintah. Thank you very much. Jadi tahu-tahu udah lulus. Iya. Oke guys, kembali lagi bersama gua Gis Maulana dan ada Yapa Pamungkas. Jangan lupa di subscribe juga channelnya. Ada satu lagi nih artis kita Ari Hetetan. Gimana kabarnya? Udah lama nggak nongol di channel ini. Abis dari tuh biasa ngangon. Oh gitu, ngangon naga. Oh naga di Angon. Iya. COVID-19 tahun 19. Tahu. Apa? 19. Oke, pinter. Selamat. Oke. Jadi apa sih yang sedang marak sekarang ini? Yang sedang marak COVID-19 ya? Di seluruh dunia ya? Seluruh dunia ada. Yang gejalanya kayak asup angin kadalon bukan sih? Ya, secara apa ya? Mungkin bisa. Saya. Jadi ngap-ngapan kayak gitu ya. Jadi sesak napas gitu ya. Jadi kalau asup angin kadalon itu fix. fix ya. Angin kadalon. Ya, menghadapi penyakit ini, virus ini yang bisa menular dari apa? Sumut ke sumut gitu. Bukan sungut. Abab. Abab. Kalau kata orang-orang mah dari abab itu bisa nyebar. Bisa nyebar ya. Iya, jadi dari abab kalau kata Ari ya. Jadi kalau misalkan air liur kita nempel dari orang ke orang, terus ya cara penanggulangannya kayak gimana sih sebenarnya yang efektif gitu ya? Ya. Jadi sebenarnya upaya pemerintah itu kan kita tuh udah ya, pada awalnya kan sebenarnya social distancing. Iya. Jadi kita tuh menjaga jarak gitu sama orang-orang gitu. Iya. Terus sekarang karena sekarang udah mulai masuk ke tahap lockdown. Jatuhnya itu bukan social distancing lagi, tetapi physical distancing. Gitu. Iya. Terus kita seharusnya sebagai masyarakat gitu masyarakat Mematuhi lah ya. Iya. Jadi mematuhi agar bagaimana caranya si virus ini meskipun banyak orang yang kena, tetapi enggak langsung banyak gitu. Iya, tapi enggak langsung bludak gitu ya. Karena kan nanti rumah sakit kita sendiri kan terbatas untuk yang bisa menangani COVID-19 itu. Iya betul. Jadi segimanapun caranya seharusnya kita bisa meminimalisir seperti itu. Yang kita takutin ini sebenarnya bukan dari ininya sih, karena dari riwayat yang sudah berjalan mungkin dari awal tahun ya sampai akhir Maret ini, mungkin awal April sekarang ya. Sampai awal April itu kebanyakan yang sampai meninggal dunia itu rentan di usia 35 tahun sampai ke atas ya.
35 sampai 60 tahunan mungkin ya. Bisa. Ya, jadi yang sebelumnya dia sudah punya riwayat penyakit yang sudah dia punya gitu. Nah, dengan itu pun ya yang kita takutin itu dengan cara penularannya nih. Jadi kita nggak tahu, kadang kita nggak tahu nih si Ari misalkan dia kena penyakit corona tapi kondisinya sehat-sehat aja gitu karena imun dia kuat. Bisa aja saya kena juga karena imun saya kuat tapi saya nggak ngerasain apa-apa gitu, nggak ngerasain menggigil, nggak ngerasain gimana gitu. Jadi ya penanganannya salah satunya itu aja mungkin ya, karena kalau dari obat sudah ditemukan apa belum? Beberapa berita itu ngomong ada yang sudah, tapi misalkan berita A nih, media A sudah, media B belum, media C sudah, tapi beda merek gitu. Sebenarnya itu jadi menimbulkan simpang siur gitu. Simpang siur ya. Kita nganggapnya obatnya udah ditemuin apa belum sih gitu. Hari ini mungkin ada. Intinya sih satu, jangan dulu cacahan ya. Jadi cacahannya agak dijaga gitu. Iya, terus jaga jarak. Kan katanya bisa menyebar dari abab juga kan. Dari abab. Terus? Nah, jadi untuk sekarang ini dimohonlah ya. Iya. Ulah waka cacahan. Iya. Nah, gitu bae orang mah. Jadi ya berarti diam di rumah dong, karantina diri. Ari udah melakukan karantina diri belum? Selama presekolah. Di rumah terus? Rumah terus. Oh, di rumah terus. Jadi gejala yang ditimbulkan dari virus corona ini atau COVID-19 diantaranya mungkin bisa ya hampir sama dengan penyakit-penyakit yang udah ada ya. Ya dengan flu mungkin flu, terus sakit tenggorokan, suhu panas tinggi bisa berapa derajat ya? Mungkin 38 ya. 38 derajat, terus badan itu ngerasanya pegel-pegel, terus mungkin itu aja yang gejala pilek pada umumnya. Iya, gejala kayak gejala pilek aja sih. Kita kalau kita flu itu pasti ngerasain panas dingin, terus selain dari itu lemes juga badan kita, suhu badan ya pasti naik juga. Jadi tapi nih yang makin bahaya nih dari virus corona ini, ketika kita kena penyakit ini, kena virus ini, jadi itu tanda-tandanya kita nggak tahu nih kalau ini positif corona apa bukan gitu. Jadi yang kita hindari saat ini adalah untuk gimana caranya kalau misalkan kita terkena atau kita takutnya kena nih abis dari mana, misalkan saya habis dari Jakarta, terus di Jakarta itu yang saya kunjungi itu tempatnya dia zona merah lah ya, ibarat zona merah. Nah, red zone, jadi zona merah itu ya sebisa mungkin kita harusnya biar gimana caranya kita kita memikirkan, wah gua takut kena virus itu, tapi kita ngerasa sehat-sehat aja ya kan, baik-baik aja, terus dari itu ya lebih baiknya kita mengisolasi diri sendiri di rumah. Kalau physical distancing itu jadi kayak jangan bersentuhan itu sama orang lain, dan mungkin itu kita yang lagi kita lakukan sekarang itu adalah quarantine kan, dan juga WFH atau work from home. Itu tuh salah satu upaya pemerintah dalam meminimalisir agar tidak membludak gitu si korban-korban ini. Iya. Sekarang kasus di Indonesia yang udah positif hampir mendekati di angka 2.000 korban ya. Enggak, baru 1.000 sih. 1.000. Iya, hampir. Hampir mendekati. Cuma baru 1.800 berapa gitu kemarin lihat. Tadi gejala ya, dari kita ngomongin dari gejala sampai ke cara penanggulangan kayak gitu. Sekarang nih yang jadi permasalahan di kampung saya di Sajira, alhamdulillahnya, Banten ya. Alhamdulillah ya, di kampung Sajira, Kabupaten Lebak, Banten. Corona. Gak ada corona.
Nggak ada. Ada juga asup angin kadalon. Ya. Waduh, kayak gimana itu asup angin ke dalam? Jadi asup angin kadalon itu Iya. bisa diperkirakan paling berbahaya lah. Oh, bahaya. Kenapa saya bilang paling berbahaya? Karena di alam dunia ini nggak ada spesialis asup anginnya. Mang Bibin bukan? Nah, salah satunya Mang Bibin. Oh, jadi cuma ada di Sajra spesialis asup angin. Spesialis asup angin cuma Mang Bibin dan lain-lain gitu. Iya. Bagaimana kalau Mang Bibin meriang? Iya. Ya, kan bahaya. Iya. Jadi nggak ada yang bisa ngobatin. Benar. Ya, betul. Jadi kayak virus corona juga ya. Tenaga medis di kita kan terbatas mungkin ya. Ada juga yang paling mematikan Iya. itu kacelkok si kijatake. Waduh. Wah, kayak Itu gimana yang tuh? paling mematikan. Kayak gimana? Jadi kacelkok masih engap ya. Oh iya, terang. Nah, 100% itu yang kacelkok mati di tempat. Iya. Bahaya itu ya. Jadi Bahaya. Jadi itu paling berbahaya. orang bisa napas orang ya? Gak bisa napas. Iya. Terus kalau menurut Ari nih, virus corona kan itu bisa menular dengan cara menempel. Misalkan saya gini, otomatis nempel di situ kan. Dan dia bisa bertahan selama 8 atau 9 jam ya? Kalau di plastik, pokoknya yang paling lama tuh di plastik. Di plastik ya. Jadi terkait kita ngomongin soal corona di Sajra, alhamdulillah ya di Sajra belum ada corona, belum ada yang PDP ataupun ODP gitu, ODP atau PDP. Bukan berarti alhamdulillah nggak ada, tapi bukan berarti kita harus kayak, maksudnya jadi kurang persiapan lah. Iya. Seharusnya tuh kalau menurut saya tuh kalau setiap dari mulai daerah, desa, kampung, seharusnya tuh udah ada rapid test atau tes cepatnya corona itu. Iya. Jadi kayak jadi masih bisa mengkoordinir lah siapa yang keluar masuk desa itu. Iya. Dengan cara rapid test itu, dengan cara ya rapid test itu. Ya, jadi itu ya mungkin bisa jadi salah satu cara buat kita menanggulangi ya. Bisa. Menanggulangi kayak gimana. Jadi kan kita harus waspada juga. Iya. Jadi kita walaupun kita yakin, tapi kalau kita nggak ada usaha sama sekali, sama aja bohong ya kan? Iya. Benar. Iya kan? Karena di Kabupaten Lebak kalau nggak salah udah ada 59 apa ya? Oh, Ya ODP ya itu baru ODP. Jadi ODP belum tentu dia positif, belum tentu. cuma dia orang dalam pengawasan. Menurut Ari nih di Sajra kan alhamdulillahnya sekarang belum ada yang ODP ataupun PDP apalagi positif. Tapi kita jangan sampai lah ya, jangan sampai ada. Kalau kita pengen jangan sampai ada, mudah-mudahan nggak ada. Tapi di situ juga kita kita harus bisa mencegah gitu, mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Kalau menurut Ari ini mencegah di Sajra ini kayak gimana sih? Kalau menurut Ari jangan dulu kekumpulan lah. Jadi cukup sajelma 2 jelma baik. Iya. Ulah kudu ramean doangker kahuruan di imah teh nya. Nah. Oh iya. Anu teh rame lah. Tahu lah ulah sampai situ. Nah. Bisipan abab padu abab gitu. Bercampur menjadi gugusi. Iya. Jadi kalau ababnya udah terkandung virus corona itu bisa menular ya? Bisa menular. Contoh misalkan ayah gerap, Ari, gitu tuh. Nah, sebrih tuh. Apalagi abab pagi itu. Tuh, yang paling banyak corona abab pagi. Iya. Sebab ababnya hanyut. Oh gitu ya. Terasa. Sekarang kita berbicara soal dampak nih. Dampak. Dampak dari virus corona ini kayak gimana sih? Coba kalau menurut Teh apa kayak gimana? Kalau menurut saya ya, dampak dari corona sebagai mahasiswa. Iya. Capek sih. Capek guys. Jadi kayak gimana ya? Lu pernah gak sih cuy kuliah, belajar gitu, tiba-tiba di video call dosen, di video call gitu, lu pakai kaos men, lu baru bangun, kaget ya sih, kaget men, Bayang nggak? bayang sih. Terus apa lagi ya? Ya mungkin kalau untuk masyarakat sih kan kita nggak semuanya bisa WFH ya atau work from home, gitu. Nggak semuanya juga bisa. Iya betul. Mungkin pemerintah
akan mengkaji lagi tentang masalah lockdown ini. Iya. Karena kan nggak semuanya tuh punya pendapatan yang cukup gitu. Iya, Kalau untuk mencukupi untuk kebutuhan lockdown itu kan. Kalau kita nggak, emang sih ada beberapa kebijakan yang diambil. Sekolah libur, bukan libur, belajar di rumah. Terus tunggakan, bukan tunggakan, apa? Ya kredit ya. Kredit tuh yang menengah ke bawah. Diadakan dulu gitu. Ditiadakan. Jadi selama 1 tahun apa ya? Selama 1 tahun. 1 tahun kalau nggak salah. Terus ya apa lagi ya? Ya mungkin untuk di beberapa desa atau di beberapa kampung nggak semuanya tercover oleh internet. Iya. Tidak tercover oleh teknologi gitu. Jadi saya masih belum tahu gitu apa kalau di pedalaman seperti itu, kalau diterapkan quarantine atau lockdown itu yang belum tercover internet sama teknologi ini gimana gitu belajarnya? Apakah lewat telepati gitu? Iya. Apakah lewat ilmu gaib? Saya nggak tahu. Apakah mungkin gurunya datang ke rumah masing-masing? Ya kan? Iya, makanya gimana? Terus. Itu lu boy keluar gitu ya. Jadi ya tadi keluhan dari apa ya, dampak untuk seorang mahasiswa dan pelajar. Mungkin ada juga sebagai pelajar kayak gimana ngerasain? Merasa jadi rada lumayan gitu. Iya, dia lumayan. Gara-gara corona kami sebagai pelajar yang mau ujian dapat giveaway dari Bapak pemerintah ya. Iya. Dapat anggapnya dapat giveaway. Ya, berupa kita nggak ujian. Oh iya, UN ditiadakan itu sebagai giveaway. Iya. Giveaway dari pemerintah. Thank you very much. Jadi tahu-tahu udah lulus. Iya. Tiu Basreng. Idi Basreng. Kalau menurut saya nih, saya profesi ya mungkin kalau di rumah saya pengangguran. Cuma saya freelance juga. Saya sebagai jurnalis otomotif. Saya kerjanya kalau misalkan ada balap di beberapa daerah, saya bisa, kalau ada undangan di beberapa daerah kayak itu, saya turunlah ke event itu. Nah, dari adanya virus corona itu ya, semua acara yang itu sifatnya mengundang keramaian itu nggak boleh diadakan. Karena memang itu salah satu cara memutus tali rantai ya. Tali rantai apa mata rantai ya? Mata hati, bukan apa? Mata rantai, tali rantai mungkin dia memutus tali rantai jadi biar nggak lengan nepa gitu. Iya. Gitu. Ya. Memutus rantai. Iya, memutus rantai, betul, memutus rantai. Cekal. Iya, kalau kayak gini gimana? Nggak boleh. Nggak boleh. Saya kan udah pakai hand sanitizer. Nggak boleh. Harus pakai daun cau. Waduh, daun jauh-jauh bro. Ambilnya. Kalau adu sungut boleh nggak? Adu sungut Nggak boleh ya. Jadi yang ditakutkan itu jigong berpadu dengan jigong. Gitu ya. Nah, itulah yang menimbulkan corona. Kemarin saya ditelepon sama psikolog Turki. Dia berkata virus COVID-19 ini berasal dari lalai. bentuk dan gading. Bukan dari lalai. Bukan. Lalai tahu? Lalai. Lalai. Tapi psikolog Turki mengatakan huntu dan gading. Bisa jadi gadingnya itu gading lalai. Oh iya, mungkin logis. Masuk. Oke. Bisa jadi ya. Terus. Turki. Oke, Turki. Itu ilmu dari Turki siapa? Ilmuwan dari Turki itu Mang Brandon. Ya. Oh, Brandon. Oh, yang dulu drummer. Ya. Brandon sama apa Brandy? Brandon sama Mang Gibran ya. Mang Gibran anaknya Bapak Fit. Emang saya Jokowi ya? Iya. Oh iya saya. Oh iya. Tahu. Oh iya, sorry. Mang Gibran. Mang Gibran. Ya. Sama Ibu Japra. Ibu Japra. Ijo dong. Ibu Japra aja namanya ya.
Guys, tapi setiap kali nama yang Ari sebut itu tuh ada orangnya. Ada orangnya. Soalnya teman saya orang Bandung. Dia kan nonton Ari juga. Dia nanya, "Ya, itu si Ari kalau nyebut nama itu orangnya ada?" Saya bilang ada. Itu orang kampung saya juga gitu. Iya, emang ada, emang bener. Kayak contoh kemarin Mas Ruslan nipu, emang ada Mas Ruslan itu pedagang cimol waktu SD. Mas Ruslan pedagang cimol. Mang Rohim katanya kan, ini Makola Rohim, Mang Rohim itu supir angkot. Kemarin gua ketemu sama Mang Rohim. Mang Rohim. Kalau Mang Rohim itu orangnya enjoy. Enjoy ya? Yoman orangnya. Iya. Kemarin gua ketemu Mang Rohim, nama lu disebut-sebut sama Ari. Goblok emang si Ari katanya, parah emang nama gue disebut-sebut di McD katanya. Mang Rohim Yoman. Namanya viral, udah hampir 130.000 kali ditonton kan, 130.000 orang yang nonton. Cuma dia nggak tahu tuh Rohim itu yang mana orangnya, jadi cuma namanya aja yang viral. Mas Ruslan tahu di rumah lagi ngapain, tahu lagi bikin cimol atau lagi gimana ya kan, dia main sebut-sebut ya kan. Mungkin Mas Ruslan. Iya. Next konten Ari mungkin akan mendatangi orang-orang yang pernah disebut namanya. Iya, bisa ya. Ya, bisa jadi. Mas Ruslan, Awing sebutin. Mang Awing. Itu kalau Awing profesinya apa sih? Mang Awing berprofesi sebagai tukang langge. Oh, gitu. Bisa dikatakan nelayan lah gitu. Nelayan Ciberem. Kalau misalkan Mang Awing suruh lockdown di rumah ya. Bagaimana dia makan? Sedangkan penghasilan sapopoe itunya. Iya. Eta manehna ngalangge. Manehna ngalangge. Salah. Guys, ngalangge berarti teu makannya. Gitu. Iya. Kumaha tanggapan buat saya bersin sama batuk tadi. Aduh, bahaya. Saya juga mual dan juga badan saya emang agak panas. Bahaya, Anda harus dikarantina. Bohong. Enggak. Ini kita sehat-sehat semua, kita udah dicek juga ke dokter ya kan, hasilnya negatif, alhamdulillah. Saya udah cek ke bidan Warti. Iya, udah dicek saya juga. ke bidan IPA. Oke. Kalau saya? Menteri Ajis. Ya, Menteri Ajis. Hasilnya negatif. Ya mungkin itu aja mungkin ya yang kita sampaikan kali ini. Cukup sekian dan terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton video kita. Jangan lupa di subscribe juga channel ini ya, jangan lupa di subscribe juga channelnya Yapa Pamungkas. Oke, Yapa Pamungkas, jangan lupa di subscribe. Sama Ari Hetetan, jangan lupa di follow Instagramnya, apa namanya? Ari Hetetan. Oke, kok bisa Ari Hetetan sih? Cuman karena viralnya Hetetan. Oh gitu, ya oke, sip. Bye bye, thank you ya.